Oke, kembali lagi bersama saya Cuang di Imajinario. Kali ini saya kedatangan seorang teman yang boleh dikatakan salah satu pemuda yang inspirasi di Konawe. Selamat datang, Kang Jabal Arfa. Ya, selamat bertemu dan berjumpa kembali teman saya akan Ciwang. Pemirsa tahu dia ini bukan orang Bandung. Hanya kebiasaan kami sering memanggil Akang itu karena memang beliau pernah menimba ilmu di Bandung sana. Iya. Begini, saya undang Bapak kesini ini bukan mau menggali apa ya. Saya ingin bercerita sedikit. Saya ingin teman saya ini bercerita kenapa dia bisa sampai sekarang ini. Storynya beliau ini karena saya juga teman beliau sejak sekolah dulu sampai pendidikan universitas kemarin di salah satu universitas yang ada di Konawe. Apa sih yang membuat Anda ini sampai sekarang? Sebenarnya saya sapa dulu pemirsa karena ini suasana Idul Adha juga, jadi mohon maaf lahir batin untuk semua pemirsa baik di Kabupaten Konawe maupun seluruh penonton di seluruh Indonesia. Jadi mohon maaf lahir dan batin. Jadi kalau misalnya pertanyaan Kang Ciwang masalah apa sih, kenapa sih saya sampai seperti ini ya? Sebenarnya kalau dilihat dari sudut pandang satu hal yang bisa dianggap satu kelebihan, sebenarnya bukan juga kelebihan, karena setiap manusia saya menyadari seperti itu bahwa kita hanya ingin berusaha menjadi manusia yang bermanfaat. Jadi kalau orang mengatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, jadi orang-orang yang baik itu sebenarnya yang bermanfaat. Teman-teman di rumah juga harus tahu beliau ini sudah mengandang gelar predikat dokter ya kalau nggak salah. Alhamdulillah. Selamat dulu ya Kang atas dokternya. Selamat juga buat teman-teman, mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi buat kita semua. Kalau kemarin jurusannya apa Kang? Alhamdulillah kalau dari dari S1 kemarin kan administrasi. pas tamat Yang S2-nya administrasi negara, kemudian pas selesai berencana lagi lanjut S2 di salah satu perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara, dalam hal ini Universitas Haroleo, itu jurusan administrasi pembangunan. Dan pasca itu saya bersama teman juga Kang Fadli lanjut memperoleh beasiswa yang disediakan oleh pemerintah RI. Itu melalui dana dan dikti kami lanjut untuk studi di salah satu perguruan tinggi di Indonesia ternama dalam hal Universitas Pajajaran Bandung. Mungkin kan saya mau tanya sedikit, mungkin di teman-teman di rumah yang ingin tahu sih cara mendapatkan beasiswa yang seperti yang melakukan itu apa persyaratannya? Apakah mungkin dia harus pintar atau apa? Sedikit kenapa? Sebenarnya satu sisi kalau ingin kita memotivasi, di bagian ada motivasi buat seluruh anak bangsa, memang pertama-tama yang kita harus siapkan itu menjadi orang-orang yang katakanlah berprestasi. Oh iya, salah satunya itu sih harus pintar sih. Kemudian memang itu tidak hanya didukung itu, memang itu harus didukung oleh mendorong daya kemauan. Biar juga kita berprestasi dalam banyak aspek, tapi kalau daya kemauannya kurang, kemudian juga kesiapannya baik dari segi mental maupun administrasi ini juga tidak didukung, ya otomatis kita tidak akan mencapai tahap itu. Itu dari S1 kemarin ke S2 itu sudah beasiswa atau bagaimana? Sebenarnya kalau dari pasca S1 itu untuk lanjut S2 itu bukan beasiswa. Oh, berarti pribadi dulu. Ya, pribadi. Jenjang ke S3-nya. Iya. Prosesnya baru
baru kami mencoba mencari informasi yang tentunya tersedia di seluruh ya basis web ya, bisa kita registrasi di situ, dan semua memang berpeluang ketika kemauan itu kita coba buktikan ya, untuk mencari, tentu saja kita akan memperoleh informasi yang bermanfaat. Jadi begini kan, mungkin pemirsa di rumah dan teman-teman di rumah ingin tahu sih cara mendapatkan beasiswa itu, apakah memang dia punya wadah di setiap provinsi atau kabupaten atau bagaimana kan? Yang akan menjalani kayak bagaimana? Jadi begini ya, kalau ini juga buat perhatian bagi khususnya dari warga seluruh Indonesia dan juga khusus di Kabupaten Konawe. Kan begini kan, saya potong sedikit. Kan banyak anak-anak yang misalnya dia dari S1, kemungkinan keinginan lanjut untuk studi lagi kan masih ada, tapi mungkin kendala di biaya mungkin yang agak tidak ada. Apakah itu? Maksudnya wadahnya itu ada tempat memang untuk ini ada tempat ini untuk melanjutkan studinya atau gimana? Jadi begini ya, kalau berkaitan dengan itu atau soal itu, sebenarnya pertama-tama yang harus kita miliki sebenarnya itu harus kita memiliki prinsip dulu ya. Prinsip artinya ketika kita ingin memperoleh apa saja termasuk beasiswa itu memang ada istilah kesuksesan itu adalah persinggungan antara kesiapan dan kesempatan. Ya, ketika kita semuanya siap, sudah menciptakan kelayakan, tinggal menunggu kesempatan. Bukan juga menunggu, tapi sambil berproses ketika menemukan kesempatan itu, maka kita bisa memanfaatkan kesempatan itu. Kemudian yang ini tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya pemerintah itu setiap tahun itu sudah menyediakan sebenarnya beasiswa. Alokasinya sudah ke situ untuk pendidikan mungkin. Benar-benar. Jadi sudah disiapkan, baik itu bisa juga kita lihat dari program-program pemerintah daerah, pemerintah provinsi, daerah kabupaten atau provinsi, terlebih juga pemerintah Republik Indonesia. Tinggal kita mendorong daya kemauan, apakah kita mau ya, benar-benar memanfaatkan sumber-sumber informasi atau mencari sumber informasi di mana itu tersedia. Sehingga ketika kita menemukan ya tentu saja dibarengi dengan kesiapan kita. Karena banyak sih orang yang maksudnya begini, banyak yang berpikir pemerintah ini tidak membantu saya dengan dalam pendidikan, bahwa saya berprestasi. Padahal memang intinya kemauan dulu. Betul. Pemerintah sudah menyiapkan alokasinya, hanya kita tinggal kita saja yang mau menjemput apa tidak mencari informasi salah satunya. Benar sekali. Karena memang kita sebagai masyarakat sebenarnya seluruh Indonesia kita tidak boleh cengeng ya. Dalam arti kita mengatakan cengeng terlalu manja, hal-hal apa saja selalu menyalahkan pemerintah. Sebenarnya pemerintah itu sudah banyak melakukan upaya-upaya maksimal untuk bagaimana masyarakat ini menjadi berdaya, mulai dari kekuatan sumber daya manusia maupun sumber daya yang lainnya yang dapat tentunya mengembangkan dan memajukan negara itu. Mungkin informasi saja sih, kekurangan informasi sama kemauan aja. Betul kan. Terlepas dari itu kan, sekarang kan sudah berkecimpung di dunia pendidikan sekarang. Alhamdulillah sejak 2011. Sudah 2011 Sejak 2011. Pendidikan. Ya, ini sedikit saya ceritakan sebenarnya ketika disinggung masalah itu sejak 2011. Nah, tetapi itu lebih sahnya lagi sebagai salah satu akademisi di Universitas Laki Dende itu sejak tahun 2014 sejak memperoleh di istilah kami itu nomor induk dosen nasional. Alhamdulillah saat itu itulah yang membuat di awal-awal itu ketika kami sudah memperoleh legalitas itu sebagai IDN ini, kami itulah dasar untuk kami mencoba mencari sumber-sumber pembiayaan karena kami sadar ada teman juga. Jadi kesuksesan kita sebenarnya juga tergantung dari pertemanan. Jadi sangat ditentukan teman siapa teman kita, itulah yang akan
kebaikan-kebaikan itulah yang akan menurunkan kita. Karena pertemanan itu membentuk seseorang sih. Betul kan? Iya. Karena semakin banyak teman, biasanya sih semakin banyak yang kita tahu. Iya betul. Informasi. Terus tadi itu kan, saya ingin tanya, beliau ini, saya tahu sih storynya, karena dari sejak sekolah dulu saya tahu dia. Sekarang pertanyaannya satu saya mau tanya, kenapa memilih bidang pendidikan? Iya benar sih, enggak sih sebenarnya. Karena begini, sedikit kan, story beliau ini. Waktu sekolah dia kakak kelas saya, kalau nggak salah sih kakak kelas ya. Rating. Iya, rating. Hanya beda kelas mungkin. Iya. Beliau sih agak berutang sih orangnya. Tiba berjalan loh, kok gini ya? Dia gini. Maksudnya saya kenapa bisa pendidikan? Kenapa enggak ke hal-hal yang lain seperti swasta atau apa? Atau sudah pernah mencoba mungkin hal-hal yang lain? Sebenarnya hampir semua hal sudah dicoba ya. Hampir semua hal sudah dicoba, kan itu persoalan historis saja. Tidak semua dong yang dicoba. Tetapi memang bakat itu sudah ada sejak saya juga masih kecil ya. Sejak masih kecil kebetulan bapak saya itu sebagai guru, dan saya juga ingin berusaha bagaimana saya bisa mencapai profesi yang sama dengan setingkat dengan orang tua. Itu. Tapi alhamdulillah yang saya capai saat ini ya, artinya dosen itu kan satu paket dengan itu, artinya kita bisa menciptakan sadaqah jariah dengan bagaimana memberikan informasi kebaikan kepada mahasiswa, sehingga kebaikan-kebaikan itu, ilmu itu atau pendidikan itu bisa menyebar kemana-mana. Ini juga bagian daripada saya kira tugas kita semua. Jadi begini kan, setelah berkecimpung di dunia pendidikan, suka dukanya apa sih? Yang sukanya dulu deh. Iya. Jadi begini ya, kalau soal suka maupun duka memang hampir segala hal itu pasti ada suka dukanya. Jadi kalau misalnya ditanya tentang suka, saya kira hampir semua orang akan mengatakan bahwa menuntut pendidikan itu atau ilmu itu, karena ilmu itu dianggap sebagai seni. Jadi ketika kita semakin menggali ilmu, semakin belajar tentang hal-hal apa saja, inilah yang menjadi kesukaan kita. Ya, karena tidak semua orang senang belajar. Ya, padahal kita harus tahu bahwa di abad sekarang, di abad 21 ini adalah buta huruf yang dimaksud itu bukan persoalan buta huruf membaca dan menulis, tapi buta huruf belajar sebenarnya. Artinya bukan saja dalam konteks ini di abad sekarang sebenarnya itulah yang menjadi sukanya. Ternyata belajar itu bukan saja menulis dan membaca, ya, tetapi belajar yang lebih luas, artinya dalam artian bahwa bekal-bekal keilmuan yang kita miliki itu kita harus betul-betul bumikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk itu dalam hal menuntut ilmu atau pendidikan, sehingga ketika kita menjalani proses itu kita merasakan bahwa menuntut ilmu itu adalah sebagai seni, sehingga itulah yang disebut sebagai sukanya ya, dan bisa dinikmati ya, itu tantangan tersendiri. Kalau dukanya sih kan menurutnya sebenarnya ya, kalau soal duka ada hal yang paling saya sempat rasakan ya, tentunya di akhir masa studi S3 ini pasti stres ya, itu tentu saja salah satunya itu ya. Tapi itu kita harus memang memiliki manajemen stres ya, itu harus punya mental yang kuat juga sebenarnya. Stres, apalagi kita juga biasa dihadapkan hal-hal yang tak terduga seperti pandemi COVID kemarin ya, menjadi ancaman ekonomi, keuangan, sehingga di akhir-akhir studi saya itu alhamdulillah saat itu ya, mungkin ini juga bisa saya ceritakan ya, karena ini sebagai duka ya. Di semester terakhir itu sempat saya mengalami ya stres tingkat tinggi ya, sampai tidak bisa dihubungi artinya suatu waktu itu karena dibatasi pembayaran biaya semester,
alhamdulillah salah satu bukan salah satu ya, promotor saya mau menghubungi, kira-kira misalnya kalau misalnya kendala keuangan ini kami transferkan sekian misalnya, cukup tidak? Saya langsung mengatakan kenapa ada ternyata masih banyak pembimbing atau promotor itu yang baik. Artinya saya menyadari ternyata memang dalam mencapai suatu prestasi atau kesuksesan itu memang ujiannya tinggi, ya ujiannya tinggi. Jadi saya meyakini juga bahwa Tuhan itu selalu atau pasti menolong tingkat puncak kesabaran tertinggi manusia, pasti Allah langsung tolong. Ya, sehingga kalau ini menurut saya ini yang juga menjadi motivasi buat saya juga karena biasa juga belajar agama ya. Di Asmaul Husna itu kata As-Sabar itu di 99 Asmaul Husna disimpan yang terakhir. Kenapa saya memaknai itu? Bahwa ternyata kesuksesan itu hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang sabar. Ya, sehingga saya tetap saja melakukan hal-hal yang maksimal karena saya meyakini bahwa puncak kesabaran itu pasti Allah langsung tolong. Ya, begitu. Jadi nikmatnya sekarang kan itu dukanya ya. Kan sudah rasakan. Pasti segala sesuatunya pasti ada suka maupun duka. Jadi beliau ini serba bisa sih sebenarnya. Dari saat pertama kenal beliau memang dia serba bisa, dari segi wira swasta, agama, bahkan yang lain-lainnya. Sempat sih pernah kejadian kecil sih, cerita-cerita kecil konyol sedikit sih yang saya alami sama beliau waktu kuliah dulu sih. Tapi sekarang sih stay-nya di mana? Ya, maksudnya tetap di kampus atau ada banyak aktivitas ya. Sebenarnya kalau misalnya memang profesi guru ataupun dosen itu memang bukan saja kita ditugaskan hanya di lingkup kampus, tapi juga kita harus mengabdi kepada masyarakat itu. Jadi banyak peristiwa atau kegiatan-kegiatan di luar kampus yang tentunya ini dapat menopang kegiatan masyarakat atau memberdayakan masyarakat, baik itu dalam hal bagaimana berbagi informasi tentang manajemen usaha atau berwirausaha warga desa, itu juga bagian daripada aktivitas. Kalau yang kemarin jurusan apa Kang? Yang S3-nya kemarin? Kalau S3 administrasi pabrik. Oh, masih berkaitan dengan administrasi semua ya. Alhamdulillah, berarti dari S1, S2, S3 masih ada kaitannya semua. Ya. Karena memang beliau ini agak sibuk sih orangnya. Karena berapa kali saya kontak untuk kesini agak sibuk memang. Ya, ternyata terjawab semua, jadwalnya padat sih sebenarnya. Jadi begini Kang, setelah di kampus saya dengar Akan juga memegang salah satu jabatan ya di kampus. Sebenarnya maksudnya membidangi apa atau cuman mengajar saja atau gimana? Iya, jadi untuk saya ya, kalau selain mengajar memang alhamdulillah dikasih saat ini dikasih amanah oleh salah satu pimpinan kami dalam hal direktur untuk bekerja atau membidangi di bidang lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ini juga bagian daripada upaya-upaya saya ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk bagaimana semaksimal mungkin ingin memperbaiki hal-hal yang masih kurang. Ya tentu saja di bidang fokus di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ini juga bagian daripada amanah baru dan mudah-mudahan amanah ini bisa kita jalankan dengan baik dan sesuai dengan koridor yang berlaku, karena bagaimanapun institusi dimanapun kita bekerja itu apa yang kita lakukan itu institusinya atau kelembagaan atau perusahaan apapun itu melekat pada diri kita, sehingga tetap kita menjaga nama baik institusi dan juga terutama nama baik pribadi, apalagi institusi yang sudah membesarkan kita. Ya, itu salah satu. Ya, benar sekali. Jadi begini kan, menurut Akang apa perbedaan
pendidikan zaman sekarang dengan zaman yang kita lalui. Kalau seingat saya sih, ini minta maaf ya sebelumnya. Kalau di dalam dunia kita dulu waktu sekolah atau di pendidikan, kita itu paling takut sama membuat kesalahan. Yang saya perhatikan sekarang, mereka itu semakin kesini semakin apa ya? Tidak ini apa? Semacam tidak menghargai sih dalam. Kalau kita kan dulu ya tahu lah dulu kita kan ya boleh bilang sih nakal juga sih. Tapi kita masih punya penghargaan sama seperti guru. Kita paling takut kalau lihat guru loh. Guru. Apalagi lihat guru-guru yang killer kan. Kalau yang sekarang sih saya biasa-biasa aja sih ketemu guru. Dulu sih kalau seingat saya waktu sekolah, ya kan. Kalau kita lihat guru pasti kita tundukkan kepala. Setidaknya menghormati. Kalau akan lihat sekarang bagaimana di dunia pendidikan yang sekarang? Sebenarnya dari kalau perbandingan dari dulu dan sampai sekarang sebenarnya tidak signifikan sih, tidak jauh perbedaan sih sebenarnya. Kalau persoalan penghargaan, alhamdulillah itu kembali kepada pribadi kita masing-masing. Ketika seorang dosen atau seorang guru atau apapun itu, ketika kita memang menciptakan satu kewibawaan, ya tentu saja secara manusiawi mahasiswa juga akan tetap taat kepada guru atau yang dianggap sebagai orang tuanya. Hanya saja menurut saya yang saya lihat ini ada kelemahan dulu dan sekarang. Memang cenderung kalau dulu itu semangat belajarnya tinggi ya. Iya. Padahal kalau dilihat daripada perkembangan web misalnya basisnya internet atau teknologi ini di saat sekarang sebenarnya harusnya mahasiswa sekarang itu lebih kreatif mencari sumber-sumber informasi pengetahuan yang ini justru dengan adanya teknologi ini banyak juga yang salah memanfaatkan teknologi sehingga mereka juga tidak mempelajari apa-apa yang disiapkan oleh basis web itu. Saya kira itu perbedaannya adalah letak cara menafsirkan adanya kemajuan teknologi sehingga cara memanfaatkannya juga beda-beda cara mereka. Tapi itu juga kembali kepada masing-masing manusianya, tidak semuanya ya. Jadi begini kan, ada lagi pertanyaan saya masih di dunia pendidikan sih sebenarnya. Kalau akan lihat sih yang sekarang pendidikan sekarang dengan gempuran perusahaan-perusahaan besar di apalagi di Kabupaten Konawe ini kan kebanyakan begini. Mindset berpikir sekarang orang-orang itu begini, saya sudah tamat SMA. Iya. Saya mau cari kerja dulu. Kan kebanyakan begitu sekarang yang saya dapat begitu. Jadi mindset itu sih bagaimana caranya supaya teman-teman di rumah ini yang setelah ke sekolah SMA bisa lanjut lagi ke kuliah atau apa. Maksudnya cara menariknya itu karena kebanyakan begini sekarang mindsetnya yang tadi. Tamat SMA kerja saja dulu. Tidak usah dulu kuliah. Belakangan gitu. Kalau akan melihat seperti apa? Kalau persoalan itu sebenarnya tantangan semua perguruan tinggi ya di Sulawesi Tenggara karena Sulawesi Tenggara ini termasuk masuk sebagai kawasan industri. Namanya paling gempuran sekarang. Sehingga perguruan tinggi memang harus sebagai masa transisi ini harus menyesuaikan itu, merespon itu. Karena di satu sisi memang ada banyak juga betulnya ya ketika masyarakat kita ketika pasca tamat SMA itu langsung mencari pekerjaan karena memang keadaan masyarakat kita dari segi secara ekonomi orang tuanya itu kurang mampu untuk membiayai pendidikan sehingga tidak salah ketika mereka terjun di dunia usaha. Tetapi di lain sisi memang ada kelemahan ketika kita atau masyarakat kita sudah semuanya ketika tamat SMA langsung bekerja di industri. Padahal industri kita harus mengetahui bahwa pasti tidak bisa menampung semua orang, pasti ada batasnya. Ada batasan. Kemudian perusahaan-perusahaan lain juga sebenarnya tersedia ketika kita fokus kepada industri, ya tentu saja misalnya di birokrasi daerah kita sumber daya di lokal misalnya di daerah kita ketika SDM-nya kurang misalnya
tidak ada lagi sarjana, siapa yang akan menggantikan birokrasi di Kabupaten Konawe misalnya. Ini satu pandangan juga ya, artinya industri ini pasti memiliki ada masa juga, pasti ada masa. Sehingga memang bagaimanapun kita harus mengartikan sekali ilmu itu atau pendidikan itu bukan saja persoalan bagaimana kita bisa mendapatkan pekerjaan, tetapi yang paling inti itu adalah ketika kita mau menjenjangi pendidikan tinggi itu akan membentuk mindset cara berpikir kita. Ya, ketika kita kesuksesan itu bukan saja bekerja di industri, tapi kesuksesan itu banyak dimiliki oleh orang-orang di luar industri. Misalnya kita lihat orang-orang yang berwirausaha di kawasan industri itu, kalau dilihat dari secara hitung-hitungan ekonomi banyak yang lebih tinggi pendapatannya dibanding orang yang kerja di industri itu sendiri. Ya, sehingga ini sendiri. Iya, betul, karena ini kembali lagi mindset ya atau cara berpikir kita. Jadi ketika kita menempuh pendidikan atau perguruan tinggi, tentu saja inilah yang dibentuk cara berpikir masyarakat. Ya, jadi kita permasalahan apapun yang kita hadapi tentu saja pasti kita akan menemukan satu gagasan baru bahwa ini merespon masalahnya. Sehingga dengan demikian ketika mindset itu terbangun dengan bagus, tentu saja akan mempengaruhi kehidupan kita. Ya, ini juga penting bagi pesan-pesan juga bagi masyarakat bahwa pendidikan itu tidak ada hambatan untuk suksesnya. Mulai aktif jadi dosen itu 2011, ya kan? 2011 ya 2011 sampai sekarang. Iya, sampai ada rasa ini nggak sih? Rasa jenuh, bosan atau apa? Kalau soal karena begini Kak, mungkin di setiap manusia itu ada pasti merasakan seperti bosan atau apa, atau ada keinginan untuk melakukan hal-hal lain lah atau bagaimana. Jadi sebenarnya kalau berbaur di bidang pekerjaan yang disebut dengan ilmu sebagai seni, sebenarnya tingkat kejenuhannya tidak ada. Oh iya. Iya, kalau ini pengalaman yang saya rasakan. Ini pelajaran baru juga sih. Ya, tingkat kejenuhannya tidak ada karena kita memang pekerjaan itu, aktivitas itu adalah berbaur dengan orang-orang. Iya. Ya, ketika kita berbaur silaturahim itu tidak akan ada kejenuhan ketika kita berbaur dengan sesama tim kerja maupun mahasiswa. Kemudian itu juga harus dibarengi dengan niat kita sebenarnya. Niat kita ketika kita mau mengerjakan pekerjaan apapun, ya pekerjaan apapun, kalau kita orientasi kita misalnya ukhrawi, misalnya ini adalah kebaikan-kebaikan, tentu saja pekerjaan apapun tidak akan ada jenuhnya karena kita menganggap bahwa ini adalah asas kemanfaatan tinggi. Khairun nas anfa'uhum. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Itu intinya ada keikhlasan. Dan kita menikmati proses. Betul. Sebenarnya kalau saya lihat sih beliau ini adalah sosok inspirasi buat teman haklay banyak sih teman-teman di Konawe khususnya. Beliau ini berangkat dari nol sih. Yang setahu saya berangkat dari nol karena saya sama-sama beliau dari nol. Sampai ke sini beliau sudah menjenjang S3 menjadi salah satu dosen di Universitas Lahdideni dan memegang salah satu jabatan ya. Tapi intinya kalau persoalan studi yang kita capai itu memang bukan hal yang harus dibanggakan ya. Artinya bukan kita harus banggakan, tetapi ini bagian daripada pertanggungjawaban yang tinggi. Sebenarnya ini dua beban ya. Sehingga bukan persoalan ini adalah prestasi yang bagaimana wow gitu ya, yang bisa disombongkan pada orang, karena saya menyadari bahwa ada satu ini mungkin mohon maaf saya sedikit menyinggung agama ya. Setitik iman pun yang ada dalam hati manusia itu pasti segera masuk surga. Tapi setitik apapun kesombongan keangkuhan di dalam hati manusia itu pasti masuk neraka. Jadi memang itu bukan hal yang kita banggakan ya, tidak perlu dibanggakan, tetapi itu bagian daripada justru menjadi beban kita untuk menjadi manusia yang teladan ya, artinya menjadi contoh bagi
masyarakat siapa saja. Jadi kita berharap bahwa sebenarnya ketika orang telah mencapai strata baik itu S1, S2 atau S3, itu tingkat kedewasannya semakin nampak. Karena kita harus menyadari juga bahwa umur itu selalu bertambah, tapi kedewasaan manusia itu tidak semakin bertambah. Betul. Ya, sehingga strata itu bukan persoalan hal yang dibanggakan, tapi bagaimana kedewasaan kita menanggapi segala hal. Itu yang paling penting. Oke Kang. Begini kan, kalau dari segi pendidikan kan Kang ini boleh dibilang sudah sukses kalau di dunia pendidikan. Hal apa lagi sih yang ingin dicapai sebenarnya? Maksudnya yang ingin akan capai sebenarnya? Sebenarnya tahu masih ada sesuatu yang ingin ini masih ada lagi, ini masih ada lagi. Ya. Jadi sebenarnya hal yang ingin kita capai sebenarnya tidak ada lain. Lagi-lagi itu adalah bagaimana kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Itu kita mengabdi kepada orang tua, keluarga, maupun kepada masyarakat. Karena kita harus menyadari bahwa orang atau manusia itu tidak dikatakan bersyukur kepada Tuhan manakala kita tidak bersyukur kepada manusia. La yaskurullah wa la yaskurun nas. Jadi kita tidak dikatakan manusia itu bersyukur kepada Tuhan ketika kita tidak bersyukur dulu kepada sesama manusia. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama memanfaatkan potensi yang kita miliki adalah sesuatu yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi begini Kak, jadi pemirsa juga kenapa beliau yang harus saya undang malam ini? Karena saya harus memberitahu kepada pemirsa sih. Banyak saya belajar sih dari beliau, beliau banyak ajar saya tentang ya itu tadi yang sebenarnya bukan mengajar tapi diskusi. Iya. Teman diskusi sih dulu. Berantem juga kita dia. Ya, debat sebenarnya yang berkualitas itu adalah diskusi yang bermanfaat ketika kita saling mengisi kan. Jadi bukan persoalan konteksnya debat itu artinya pertengkaran. Iya betul sih kan. Teman diskusi yang paling baik ketika kita berbeda itu bagian daripada kekuatan untuk saling mengisi. Oke kan? Ya, siap. Thank you. Terima kasih. Meluangkan waktunya di sini. Ya, mudah-mudahan lain kesempatan lagi bisa dikasih tema yang kesempatan lain. ya. Ya. Oke, pemirsa. Terima kasih. Sekian dulu untuk saya mau bilang diskusi bukan sih. Iya. Karena dia adalah berbagi pengalaman lah. Berbagi pengalaman dengan seorang tokoh inspirasi. Salah satu tokoh inspirasi Konawe sih buat saya. Oke. Thank you. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Mohon maaf ya, mohon maaf lahir batin. Seolah-olah habis.